untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran kami melalui seluruh program RRI atau Anda yang tengah menyimaknya melalui layar RRI Net, senang sekali saya Puspita Ayu bisa kembali lagi menjumpai Anda. Dan kali ini kita akan kembali berbincang dengan salah seorang auditor dari Lembaga Auditor Negara. Kalau kemarin kita sudah bicara soal audit, soal apa yang diaudit, ke depan apa yang mau dilakukan, kali ini saya akan membahas hal yang berbeda. Saya sudah kembali bersama dengan Pak Aksanul Kossasi. Pak Aksanul, terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali untuk RRI. Jadi kita mau ngomongin hal yang lain, Pak. Kalau kemarin udah agak serem-serem nih soal audit ya. Sekarang mau ngomongin soal bola deh. Madura United-nya apa kabar? Madura United itu istri kedua saya, Tata. Istri kedua. Ini lebih karena bolanya atau klubnya, Pak? Sepak bola itu bagian dari kehidupan saya. Nah, Madura United itu istri kedua. Jadi emang dua-duanya ini memang tidak bisa saya pisahkan. Ini sepak bola bagi saya stres lah. Kalau nggak ngurus bola itu saya stres pokoknya. Gitu ya? Iya. Ini udah berapa bulan nggak nonton bola berarti, Pak? Udah 2 bulan ini. Nonton bola siaran ulang terus yang ya paling nonton itu ya liga-liga yang sudah tahu skornya kan nggak seru ya. Nggak seru, kita udah tahu hasilnya, kita tonton gitu, aduh. Iya, tapi Pak di masa pandemi begini berarti apa untuk mengurangi kebosanan itu, untuk mengobati kerinduan pada bola, apa yang dilakukan? Nggak ada, saya paling main piano, ya main gitar gitu ya, ya itu aja. Jadi saya ngilangin. Sebenarnya Pak Aksanul ini hobinya olahraga, lebih ngurus politik, audit, atau apa jadinya? Atau musik? Nih. Saya kalau alat musik, hampir semua alat musik saya bisa. Mau saksofon, mau biola, mau gitar, mau piano, saya bisa. Walaupun nggak mahir ya, karena nggak setiap hari saya lakukan, tapi saya bisa. Ya, sepak bola juga saya dulu main. Ya. Kalau dari keuangan, itu memang dari mulai saya berkarir di lembaga keuangan. Kalau di lembaga keuangan itu kan ada maker, checker, approver, controller, kan gitu ya. Saya sudah semua ini, ya. 4 tahap ini saya sudah semua. Jadi ya itu lembaga keuangan. Hal-hal lain ya hobi saya kalau dibilang itu saya bola ya musik ya. Gitu. Tapi kegiatan saya juga harus tahu ada beberapa kegiatan yang kegiatan sosial ya, kegiatan sosial seperti saya pegang jadi ketua koperasi yang membina ribuan UKM gitu ya. Terus saya diwakil ketua umum HKTI gitu ya. Dulu juga pengurus PSSI gitu ya. Jadi ya pokoknya kegiatan yang menurut saya kan memiliki basis massa yang kuat, terutama di kalangan bawah gitu, karena saya ingin bersama-sama dengan mereka. Dan itu berjalan bagus lah sampai sekarang. Yayasan Bahaudin Mudarinya juga masih. Nah, itu pendidikan. Nah, itu pendidikan. Jadi itu apa ya, kehidupan dan penghidupan itu harus kita jadikan satu. Ya. Dan pendidikan itu bagian dari suatu saat merupakan penghidupan. Oke. Bapak dari mana sih Pak? Maksudnya menyukai itu semua, apa memang keluarga begitu semua? Jadi dari keluarga memang suka olahraga, suka musik, suka sosial, suka berpolitik juga. Itu dari keluarga atau Pak Aksanul sendiri memang yang mencari? Ada mungkin dari keluarga, tapi saya lebih mengembangkan diri karena kepentingan saya ya, dan juga kebutuhan saya. Saya merasa saya harus banyak teman. Saya tidak boleh punya musuh. Boleh orang tidak suka sama saya, tapi jangan pernah mengatakan saya tidak menyukai dia. Biar saja. Saya banyak teman, ribuan teman. Dan saya satu pun tidak punya musuh. Tapi orang tidak suka sama saya mungkin ada. Bahkan mungkin banyak. Tapi ya biar saja. Itu kan bagian dari proses kehidupan kita. Jadi kalau yang paling disenangi pada saat WFH pandemi ini apa Pak? Yang paling membahagiakan begitu di saat-saat ada di keluarga bersama-sama dengan mereka.
Dulu puasa tahun lalu, mungkin puasa setahun-tahun sebelumnya. Dalam sebulan puasa buka bersama dengan keluarga itu bisa dihitung 4-5 kali atau setiap Sabtu Minggu saja, Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu berarti ada 8 ya. Sekarang tiap hari gitu ya. Tiap hari dan ya interaksinya jadi bagus, bercerita banyak gitu. Ada ya kan biasa berselisih pendapat tapi seru gitu ya. Tapi kita benar-benar menikmati buka puasa itu benar-benar, dan sholat jamaah gitu ya, berjamaah, mau tarawih berjamaah, kita tadarus itu jadi sering gitu. Ini mungkin cara Tuhan merestart kita ya, artinya cobalah, kita udah terlalu banyak manusia ini udah terlalu kelewatan juga ngurusin dunianya, coba kita restart mereka kembali ke nol. Kita cara rubah kehidupan kita bagaimana caranya agar tidak seperti dulu yang mungkin sudah mulai kebablasan gitu ya. Atau faktanya sekarang katanya ozon di Antartika itu sudah mulai membaik gitu ya. Kita punya kualitas udara yang berapa hari ini cara Tuhan loh itu. Luar biasa. Baik, Mas Adu, 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah kan Bapak kemudian mendirikan sekolah tinggi ilmu ekonomi Pak ya. Sekarang sudah jadi universitas ya, Bahodin Mudari. Nah, dengan kondisi ini aktivitas di universitas seperti apa Pak? Ya, itu cita-cita saya sebenarnya. Waktu bapak saya masih ada, bapak saya menyampaikan kepada saya agar kalau kamu nanti punya kemampuan, agar membuat lembaga pendidikan. Nah itu, jadi tidak secara spesifik mengatakan itu universitas, tapi lembaga pendidikan. Bapak saya mengatakan pada saya bahwa pendidikan, kerugian terbesar dalam dunia itu adalah ketika kita berhenti untuk belajar. Dia mengatakan kalimat itu betul-betul menohok saya gitu ya. Jadi itu kegagalan terbesar seorang manusia di dunia itu ketika kalian memutuskan untuk berhenti belajar. Itu kegagalan terbesar. Jadi teruslah belajar. Nah, kalau sudah tidak mampu, kalau punya kemampuan silakan kamu harus bikin lembaga pendidikan. Bapak saya itu punya lembaga pendidikan. Ada SMP pesantren, SMA pesantren gitu ya. Ada pondok gitu ya di rumah di Madura. Yang belum dipunyai kan universitas. Gitu. Jadi saya membuatlah universitas. Universitas pun nama beliau gitu. Universitas Kiai Haji Bahaudin Mutahari. Karena nama beliau sudah melegenda ya kan sebagai seorang ahli metafisika ya. Nah, jadi saya agungkanlah namanya di situ. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat Madura juga bagus gitu. Namanya Terak Taat Demar, kampus Terak Taat Demar. Artinya itu bercahaya tanpa lampu. Gitu ya. Bercahaya tanpa lampu itu kan luar biasa. Iya. Jadi memang kalau Pak Aksanul melihat sebenarnya kondisi pendidikan saja di Indonesia sampai sekarang gimana sih Pak? Saya saja ya. Iya. Saya merasa pendidikan itu lebih kepada dogmatis, ya. Dan kita disuruh menghafal. Karena kita ujiannya disuruh menghafal, mau tidak mau kita ngerpe. Karena takut nggak hafal. Nyontek ya Pak ya. Dipaksalah dengan kondisi seperti itu. Padahal pendidikan itu lebih kepada untuk pengembangan nalar seorang manusia. Nah, kalau di Madura kenapa saya pentingkan pendidikan? Di Madura ini bagi saya sebuah pulau yang dekat dengan Surabaya, tapi memiliki sekat sosial dan kesenjangan sosial yang begitu tinggi. Ini tidak jauh dari Pulau Jawa, bahkan bagian dari Pulau Jawa, tidak jauh juga dari Surabaya, tapi ketimpangan sosialnya begitu tinggi. Terutama dalam hal merubah cara pandang mereka tentang kehidupan. Merubah cara pandang mereka tentang kehidupan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Nah, orang Madura itu sangat sulit menerima perbedaan. Bagi orang Madura, berbeda adalah musuh. Ini bahaya. Kalah adalah aib. Ini bahaya. Jadi yang bisa merubah ini cuma satu, pendidikan.
Saya pernah baca namanya buku Theory of Knowledge. Ya. Theory of Knowledge itu bagaimana menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Orang Madura itu kalau bukan kita, ya orang lain, dan itu musuh. Kalau berbeda musuh. Kamu apa? Kristen, musuh. Oke. Nah ini nggak bagus. Nah, cara mendidik itu saya bikinlah Uniba ini, Universitas Bahaudin, untuk mengikis harapan ini, mengikis masalah ini. Jadi dosen saya panggil semua, 20 dosen saya undang semua, saya brief langsung, saya wawancara langsung, saya sampaikan kepada mereka cara mendidik yang benar. Jadi jangan membuat pendidikan itu membosankan. Buat sebuah pendidikan itu yang happy. Yang orang itu, seorang mahasiswa itu datang atau murid itu datang ke sekolah itu dengan senang hati. Dan di situ beragam pastinya ya Pak? Tidak boleh stres, iya. Dia tidak boleh stres, takut, tidak boleh stres. Kalau perlu sekolah itu, Anda ngajar itu di lapangan, bawa ke lapangan, keluar di rumput gitu ya. Nah itu yang saya minta di Uniba dan berhasil. Pak, siapa sosok dalam keluarga yang paling berperan untuk kesuksesan Pak Aksanul sampai sekarang? Istri dan anak saya. Dukungan dari dua orang itu ya Pak ya? Iya. Oke, berarti ini kalau misalnya ke depan lebih milih jadi politisi, tetap jadi auditor, atau kembali ngurusin sepak bola, atau malah fokusnya di pendidikan? Enggak, semua saya akan urus semampu saya. Semua akan urus semampu saya. Dan sampai saya sendiri tidak mengatakan sudah tidak mampu lagi gitu ya. Karena gini, pendidikan, sepak bola juga pendidikan. Di Madura itu, dia kalau kalah itu aib. Saya mengajarkan kepada orang Madura menerima kekalahan, ya kan? Bagaimana mereka caranya menikmati kekalahan atau menerima kekalahan? Saya datangkanlah klub yang namanya Madura United. Ini adalah bagian dari cara saya untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Madura bahwa kalah itu biasa. Saya bawalah klub ini Madura United, saya taruh di Madura, saya namakan Madura United, Madura Bersatu. Kenapa? Karena di Madura itu, Madura ujung timur dan ujung barat itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Saya bikin Madura United, Madura Bersatu. MU juga namanya. Ya kan? Nggak apa-apa, Madura Bersatu. Tapi di situ, dalam bulan pertama klub ada di sana, begitu kita kalah 3-0, kita kalah 2-1. Saya dimaki-maki di WA, waktu itu masih BB, WA ya, bukan WA, BB dan SMS. Dimaki-maki, bubarin aja Pak, bikin malu orang Madura, gitu kan. Mereka itu tidak terbiasa kalah, karena mereka diajarin hanya menang saja. Dia paling pintar diajari menghargai orang yang menang. Carok, segala macam, terus karapan sapi. Diajarin menikmati kemenangan, tapi bagaimana mereka menikmati kekalahan, bahwa kekalahan itu bagian dari proses kemenangan, nggak mengerti. Begitu Madura United saya taruh di sana, baru mereka sadar, oh kalah itu biasa ya Pak, ternyata besok juga mungkin kita menang. Terus begitu, dan sekarang kalah 3-0, nggak ada lagi maki-maki, oh biasa Pak, coba luar biasa, itu kan bagian dari pendidikan. Jadi di satu sisi, secara sosial, bagaimana merubah karakter Madura, ini lewat Madura sepak bola. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan orang Madura, saya lakukan lewat Uniba, Universitas Bahaudin. Keren kan? Jadi dua-duanya jalan. Pembelajaran itu berarti bisa dari berbagai sisi, bisa dengan menggunakan berbagai cara begitu ya Pak? Dan langsung contoh. Langsung, jadi tidak langsung contoh, langsung praktek. Ini ada Uniba, begini loh. Ini ada Madura United, begini nih. Jadi saya tidak memberikan mimpi kepada mereka. Ada sesuatu yang mereka raba, mereka pegang, mereka rasakan, kemudian mereka berubah. Gitu kan. Dahsyat ini. Baik, Pak Aksanul, terima kasih sekali lagi waktunya. Sukses terus, sehat terus. Amin. Semoga COVID cepat berlalu dari Indonesia, jadi bisa sepak bolaan lagi. Amin. Bisa nanti kulineran lagi, karena Madura kulinernya enak-enak ya Pak? Luar biasa. Oke Pak Aksanul. Full kolesterol tadi. Baik, terima kasih Pak Aksanul, sukses selalu. Amin. Itu dia tadi pendengar dan pemirsa RRI Net, bincang-bincang kami bersama dengan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Aksanul Kossasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Saya Puspita Ayu, sampai jumpa.